Oke, kita akan tekan kepalanya. Tipe taringnya Solenoglypha. Jadi taringnya itu bisa ditekuk ke belakang. Dari segi badan ini betina, karena yang jantan itu agak ramping dia. Taringnya bisa bergerak baik secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan herping di padang rumput berbukit di belakang pabrik kayu ya. Nah, jalan yang saya lewati merupakan jalan yang biasanya dilalui trek saat siang hari. Dan karena hujan 3 hari ini, jalanan di daerah ini tuh mulai becek dan terdapat banyak genangan air. Jadi, saya akan memarkir sepeda motor saya di lokasi yang agak jauh dari tempat yang akan kita tuju sebagai spot untuk herping kali ini. Oke, ikuti terus petualangan saya. Jadi saya di sini memaksakan herping di suasana yang gerimis seperti ini karena di sini ada laporan bahwa di daerah sini itu terdapat piton yang berukuran cukup besar. Musim hujan seperti ini, biasanya bebian piton, bebian ular-ular lain itu mereka itu bermunculan semua. Katanya di sini juga ada ular kobra juga. Tapi di daerah sini sendiri saya pernah nemu banyak banget ular tanah atau kalau salah Semarodostoma. Kali ini saya bersama Mas siapa? Rudi. Katanya punya channel YouTube ya. Namanya apa, Mas? Rudi Ngumbara. Jangan lupa subscribe juga channelnya Masnya ya. Oke, kita akan menuju ke arah sana. Di sini ada sepeda motor kita juga. Kalian bisa lihat. Oke, kita akan menuju ke arah sana. Oke, yuk lanjut. Oh, licin ya. Oke teman-teman, jadi di sini tanahnya bener-bener labil banget karena sejak pagi sampai sekarang itu hujan. Dan di sini tanahnya bener-bener labil banget. Bener-bener habis hujan, jadi bener-bener becek. Dan coba lihat di sini ada aliran air juga. Ini di atas sana. Jadi di atas sana itu daerah hutan teman-teman. Meskipun daerah sini dekat dengan pemukiman, tapi orang-orang daerah sini tuh berkali-kali melihat ular piton dengan ukuran yang bener-bener gede dan bener-bener jumbo. Oke, nah di sini ada aliran air. Di sini tempatnya orang-orang itu sering nemu ular-ular piton jumbo. Di sini tempatnya. Dan daerah sini sendiri bener-bener lembab karena habis hujan. Jadi yang saya targetkan malam ini tuh sebenarnya baby piton. Tapi ya kalau ada ular lain kita review. Oke, jadi di sini ada genangan air ya. Jadi sejak tadi pagi dan 3 hari kemarin, daerah sini tuh hujan terus. Ini makin deras. Moga-moga aja nggak sederas tadi kita sempat niup di warung. Oke, jadi di daerah sini terdapat laporan banyak banget retik dan habitat ini sendiri sangat ideal untuk ular-ular jenis piton-pitonan karena terdapat selingan beberapa air-air di sini. Bisa kalian lihat sendiri, benar-benar sangat-sangat cocok untuk habitat retik. Dan kita juga harus waspada karena di daerah sini sendiri juga ada kobra sama ular tanah atau kalau salah Semarodostoma. Biasanya mereka juga sering berada di daerah ini. Di daerah sini dekat dengan pabrik kayu dan sebelah kanan saya ini pemukiman teman-teman. Jadi di daerah sini sendiri masih sangat dekat dengan pemukiman. Jadi kalian bisa lihat lampu-lampu di sebelah sana itu rumah-rumah penduduk. Banyak banget laporan yang mengatakan di sini tuh ada ular piton besar gitu. Jadi saya lagi nyari ular piton tersebut. Jeblok. Kita akan naik ke sini. Di atas sana udah bukit kapur.
di sebelah sana juga udah hutan itu di atas sana itu. Dan di daerah sini sendiri cukup lebat. Oke, ini dia. Oke, kita taruh tripodnya di sini. Ini ular yang sangat-sangat berbisa dan sangat-sangat berbahaya. Ular tanah. Kalau Selesma rhodostoma atau di daerah saya dikenal dengan bandotan lemah atau ular gibuk. Ular ini merupakan jenis ular dari keluarga Viperidae atau keluarga ular-ularan beludak yang sangat-sangat berbisa dan sangat-sangat berbahaya. Hujan-hujan gerimis merupakan saat-saat di mana ular-ular viper-viperan seperti ini tuh muncul ya. Ukurannya besar. Di daerah saya sendiri ada 3 jenis viper. Yang pertama ini ular rhodostoma ini. Yang kedua itu ular Trimeresurus insularis atau ular hijau ekor merah. Dan yang terakhir Gaboia russell. Nggak pernah nemu di alam liar. Tapi teman-teman saya itu sering nemu ular Gaboia russell ini. Nah, daerah sini sendiri dekat banget dengan hutan. Itu dia. Yang di atas sana itu udah pepohonan. Dan kita nemu ular ini berjalan lambat di antara ini dia. Di sini itu sebenarnya lintasan trek, tapi sekarang musim hujan mungkin tergenang air, jadi di sana membentuk rawa-rawa. Ular ini sendiri dikenal sebagai ranjau darat. Alih-alih melarikan diri, ketika ular ini itu bertemu dengan manusia, dia itu akan menggulungkan badannya seperti ini, dan badannya itu mirip banget dengan dedaunan kering, jadi dia itu dapat berkamuflase di antara dedaunan kering. Tapi saat siang hari, ular ini sendiri lebih memilih menguburkan dirinya di antara bebatuan dan antara dedaunan kering. Jadi aktivitas ular ini itu nokturnal atau malam hari. Dan makanan utama mereka itu tikus, katak, dan kadal. Kadang juga bisa ditemukan memakan ular lain. Jadi dia ini juga jenis ular yang kanibal. Penyebaran ular rhodostoma atau ular tanah ini itu Jawa. Coba lihat tuh, dia memasang posisi siaga seperti ini. Ini perkiraan saya betina karena bentuk badannya itu bantet dan dia sendiri memiliki karakteristik yang agak tenang ya ini. Biasanya rhodostoma itu lebih sering memasang posisi siaga. Ular ini sebenarnya memiliki karakter yang agresif dan tidak segan untuk menggigit. Tapi ya dia seperti ini, kalem gerakannya. Jadi ular ini sendiri memiliki pergerakan yang cukup lambat dan temperamennya seakan-akan dia itu kalem. Padahal ular ini tuh jenis ular yang tidak segan-segan untuk menggigit. Nah, ular ini sendiri sering memakan korban di daerah sini. Jangankan kita menginjaknya, lewat di depannya aja kadang dia itu langsung strike gini. Ular ini sendiri masuk ke dalam pit viper. Jadi viper itu terbagi menjadi 2. Ada yang pit viper dan ada yang viper. Yang pertama viper itu dia itu hanya menggunakan organ Jacobson atau organ lidahnya itu untuk mengetahui mangsa ataupun beraktivitas. Contoh viper itu ya Gaboia russell, dia itu termasuk true viper atau viper. Tapi kalau pit viper, mereka itu menggunakan sensor panas atau pit nose. Dia ini dapat mendeteksi suhu yang panas. Yang termasuk pit viper itu seperti ular insularis, ular albo itu juga pit viper, dan juga ular ini juga termasuk pit viper. Di ular ini cenderung memiliki postur tubuh yang pendek. Dan postur tubuh yang pendek seperti ini memungkinkan dia itu untuk melompat. Jadi ular ini sendiri selain pertahanannya itu menggigit, dia itu bisa melompat sejauh 3 kali panjang tubuhnya. Jadi itu yang hebatnya dari si Selesma rhodostoma ini. Ular ini merupakan jenis ular berbisa dan berbahaya yang harus kita hindari. Dan tipe bisanya itu adalah hemotoksin. Sistem bisa yang menyerang sirkulasi darah dan juga otot. Efek yang ditimbulkan akibat gigitan ular ini itu meliputi pembengkakan, nekrosis atau warna kehitaman pada bagian yang tergigit, dan kelumpuhan. Dan apabila tidak ditangani dalam waktu 1 jam, itu maka akan menyebabkan kerusakan lokal yang cukup parah sehingga orang tersebut itu akan diamputasi. Nah, uniknya efek gigitan dari ular ini tuh mirip dengan terbakar. Jadi ada kayak melepuh-melepuhnya gitu. Dan ular ini sendiri memang berhabitat di daerah kering. Mereka itu lebih cenderung berada di tempat yang benar-benar kering. Seperti tanah berkapur ini. Tanah berkapur ini kering dan diselingi dengan rerumputan ya teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan taringnya. Jadi ular dari bangsa viper, mereka itu terkenal dengan taring yang panjang dan dapat dilipat ke belakang. Oke. Kita akan tangkap ini.
kalian nggak boleh salah satu jari itu ada di bagian bawah, karena ular ini itu dapat menggerakkan taringnya itu ke atas dan ke bawah, dan takutnya itu ada satu taring yang muncul dari sela-sela rahangnya ini, dan itu akan menusuk ke bagian jari-jari kita. Jadi saat memegang ular viper ini, dia satu jari memegang bagian atas dan dua jari menekan bagian pinggirnya, jadi bagian pinggirnya yang segitiga ini dia. Wow, oke. Bus keren. Tipe taring dari ular ini tuh Solenoglypha. Jadi taringnya panjang dan mampu dilipat ke belakang. Dan taring ini sendiri bisa secara akurat menyuntikkan bisa yang cukup banyak. Ini bener-bener bahaya. Dan ada yang kuning-kuning yang menetes ini bisanya. Ini size-nya masih belum maksimal. Kalau pada betina itu mereka itu bisa lebih besar dari ini. Ada bagian kepala dia ada kayak strip. Jadi kayak ada garis gitu loh, kayak ular molu atau Piton molurus bivitatus. Dan pada bagian sisi dorsal atau atas dia memiliki warna hitam dan putih dan coklat yang membentuk seperti huruf V yang menyerupai pola dedaunan kering. Dan pada sisi ventral dia memiliki warna abu-abu yang abstrak di sini. Uniknya Rhodus di daerah saya itu dia itu memiliki warna agak keputihan ya. Mungkin ini kontur tanahnya atau dari makanannya, saya sendiri kurang paham. Dan ini betina yang cukup besar menurut saya. Nah, cara pegang ular venom itu seperti ini. Ular yang cukup besar dan benar-benar sangat-sangat menarik. Keren. Oke, di daerah saya sendiri ular ini tuh sering memakan korban jiwa ya. Jadi orang-orang di daerah sini tuh sering rumahnya itu kemasukan ular tanah ini, dan memang di musim hujan ini ular ini cenderung lebih aktif karena kondisi udara yang cukup lembab. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke daerah sana karena di sana ada hutan. Kita akan lepaskan. Nah, di sana ada pepohonan lebat teman-teman. Jadi tempat itu merupakan habitat yang ideal untuk ular tanah ini, atau kalau istilah Rhodostoma. Nah, jadi di spot ini target kita sebenarnya piton. Tapi karena di sini nggak ada, kita ketemu dengan ular tanah ini. Mari kita rilis ke tempatnya agak jauhan. Jadi di sini sebenarnya bukan hutan tapi sejenis padang rumput. Dan di sini juga nggak terlalu banyak selingan pohon, dan tanahnya juga berwarna putih. Jadi kamuflase dari si Rhodus ini nggak seberapa ketara gitu. Oke, kita akan lepaskan di sini aja. Nah, yap. Moga-moga dia nggak ketemu orang dan nggak dibunuh juga, karena daerah sini sendiri agak jauhan sih sebenarnya dari pemukiman penduduk. Dan di daerah sana ada pepohonan lebat, mungkin dia bisa hidup secara lestari di sana. Kita akan kembali ke sepeda motor kita di sana ya Mas ya. Ya. Ini jalan trek ini. Jadi pada waktu siang hari di daerah sini tuh biasanya trek-trek lewat. Dan pada malam hari seperti ini daerah sini sepi. Tapi daerah sini sendiri dekat dengan jalan raya, tapi pemukiman penduduk itu agak terletak lebih jauh ke sana. Kita akan kembali ke sepeda motor kita. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Mas Rudi Ngumbara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali ke sepeda motor.